untuk Yeti dan Bu Ana dari kegiatan coaching yang sudah dilakukan. Saya sudah perhatikan dan saya observasi untuk secara keseluruhan sudah berjalan dengan bagus dan setiap tahapan dalam alur kita pun sudah terlaksana semua. Dan harapannya nanti apa yang sudah direncanakan dapat terrealisasi dan berjalan dengan lancar. Begitu ya Bu Ana dan Bu Yeti. Saya akhiri untuk kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching ya Bu Eti. Dari sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Eti sebagai coach. Yang pertama, kemampuan coaching apa yang ingin dikembangkan Ibu Eti? Ya, yang ingin saya kembangkan dari 3 kompetensi dasar coaching meliputi kehadiran penuh, kemampuan mendengarkan secara aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kemampuan coaching yang Ibu sebutkan tadi, kemampuan mana yang spesifik ingin diobservasi dari Bu Eti? Dari ketiga kemampuan tadi yang ingin saya observasi yaitu saya akan mengajukan pertanyaan berbobot yang mampu menggali dan mengoptimalkan potensi dalam diri coaching. Pertanyaan terakhir Bu Eti, bagaimana indikator ketercapaian kompetensi tersebut? Ketercapaian kompetensi tersebut tentunya dapat dilihat melalui pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada coaching. Bentuk pertanyaan yang saya ajukan harus bisa menggali informasi mengenai kondisi sebenarnya coaching serta memaksimalkan potensi yang ada dalam diri coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Baik Ibu Eti, Ibu Dwi, hari ini bisa memulai kegiatan coachingnya. Monggo saya persilakan. Tidak nekok refleksinya apa kak? Wes ya. Yuk. Apa komitmen Bu Ana terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menghasilkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya nanti akan dapat menjalankan merdeka belajar dan saya membuat murid-murid saya tenang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, dan saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Bu Ana. Ya Bu Eti. Dari kegiatan coaching yang dilakukan oleh Ibu Eti dan Ibu Dwi hari ini, saya menilai secara keseluruhan sudah bagus. Setiap tahapan dalam alur tirta sudah dilaksanakan. Semoga Bu Eti dan Bu Dwi kedepannya makin sukses dalam menjalankan tugasnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku sih. Oh iya, oh iya. Ya kenten Bu Eti sing coach ha. Oh iya, aku belum mempersiapkan. Bertanya. Jawab. Berarti mau kemampuan Aduh. yang ingin dikembangkan Ya. Yang ingin dikembangkan tentunya 3 kompetensi dasar
Gak ngingeti anu blas. Spesifik Gak apa ngingeti spesifik? enggak. Wah, Lewat spesifik yo iki yo. Enggak, dong. Aku ngerti nek iku gak ngaruh nek. Nek sing ngerti kan kono kuwi kok. Ini gak ngaruh, Mbak Dilo. Ini gak ngaruh wong ketok awake ngene. Wes, Sing ketok iku kok. Ya, Dek. curang Kayak deh. dia mau ngaleh-ngaleh. Ngalah. Mulai. Yo. 1 2 3 engko sik. Aku mau mulai durung. Sudah. Selamat siang Bu Eti. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas nih Bu. Baik Bu Ana, apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu Eti, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas itu kurang antusias Bu dalam menerima pembelajaran dari saya. Jadi menurut Bu Ana, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya berharap nanti setelah saya berbincang-bincang dengan Bu Etik, saya akan mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya alami, yaitu tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar. Menurut Bu Ana, hal apa yang membuat murid-murid Bu Ana kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bu Ana? Kalau saya ingat-ingat kembali ya Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias yang pertama adalah pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya, dan yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara dalam pembelajaran. Oh, begitu ya Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bu Ana antusias dalam pembelajaran? Menurut saya, murid-murid pastinya menginginkan pembelajaran yang asyik, tidak monoton, dan tentunya tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Bu Ana. Lalu menurut pendapat Bu Ana, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran tersebut? Menurut saya pembelajarannya harusnya berpusat pada murid ya Bu. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian bisa juga mengadakan ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik Bu. Lalu Bu Ana mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah Bu Ana penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, jadi mereka kurang antusias. Kalau boleh tahu, Bu Ana menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Selama ini saya biasa menggunakan sumber belajar yaitu buku teks yang ada di perpustakaan. Adakah sumber belajar lain selain buku teks, Bu Ana? Saya pikir banyak sih Bu, sumber belajar yang saat ini sedang ngetren, misalnya bisa juga dari YouTube ataupun artikel atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren sekarang ya Bu, seperti TikTok dan lain-lain itu. Betul sekali Bu. Saya yakin sekali bila Bu Ana bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Bu Ana untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang maksudkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti YouTube dan TikTok juga bisa. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka senang mengerjakan tugasnya. Misal nanti bisa bermain peran atau drama. Bagus sekali rencana Bu Ana. Mudah-mudahan berhasil. Terus untuk refleksi kita hari ini, apa yang Bu Ana dapat
dapatkan. Dekat ya. Iku urung rangkung burine. Oh iya. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching ya Bu Eti. Dari sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Eti sebagai coach. Yang pertama, kemampuan coaching apa yang ingin dikembangkan Ibu Eti? Ya, yang ingin saya kembangkan dari 3 kompetensi dasar coaching meliputi kehadiran penuh, kemampuan mendengarkan secara aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kemampuan coaching yang Ibu sebutkan tadi, kemampuan mana yang spesifik ingin diobservasi dari Bu Eti? Dari ketiga kemampuan tadi yang ingin saya observasi yaitu saya akan mengajukan pertanyaan berbobot yang mampu menggali dan mengoptimalkan potensi dalam diri coaching. Pertanyaan terakhir Bu Eti, bagaimana indikator ketercapaian kompetensi tersebut? Ketercapaian kompetensi tersebut tentunya dapat dilihat melalui pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada coaching. Bentuk pertanyaan yang saya ajukan harus bisa menggali informasi mengenai kondisi sebenarnya coaching serta memaksimalkan potensi yang ada dalam diri coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Baik Ibu Eti, Ibu Dwi, hari ini bisa memulai kegiatan coachingnya. Monggo saya persilakan. Yuk. Begini Bu Indah, saya mempunyai rencana bagaimana saya bisa meningkatkan efektivitas saya dalam menjalankan rutinitas saya sehari-hari dalam memanage waktu. Dimana kalau tadi saya ada di posisi 6, saya harapannya nanti bisa pada posisi 8 gitu Ibu. Kalau di sekolah, saya akan memanage waktu dengan membuat skala prioritas dengan mengutamakan pekerjaan yang harus segera saya selesaikan terlebih dahulu. Tapi kan tugas utama saya tetap mengajar. Nah, setelah mengajar ini nanti kan masih ada waktu luang untuk menunggu waktu pulang itu ya Bu. Itu saya gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas yang belum selesai. Serta tidak lupa untuk selalu berkolaborasi atau menjalin kerjasama dengan teman rekan sejawat di sekolah untuk saling membantu sehingga tugas dapat selesai dengan baik dan tepat waktu. Dan ketika di rumah, di mana saatnya bersama keluarga, biasanya kan masih ada saja tugas-tugas yang belum terselesaikan ya, tapi tetap saja nanti saya harus memprioritaskan untuk kebutuhan keluarga terlebih dahulu. Nanti setelah itu baru saya melanjutkan pekerjaan saya. Terus sekali Bu Dian, pastinya dalam memanajemen waktu itu sangat sulit dan harus punya solusi, strategi, dan tentunya kan tidak semulus yang kita bayangkan, dan pastinya banyak sekali gangguan ataupun hambatan. Nah, Bunda kan sudah mempunyai strategi, prioritas, serta ada ukuran keberhasilan yang ingin Bunda capai. Jadi bagaimana Bunda Dian mengatasi gangguan tersebut? Cara saya nanti untuk mengantisipasi apabila terjadi gangguan, pastinya saya harus tetap semangat dan yakin bahwa apa yang saya kerjakan pasti akan diberikan kemudahan dan semua bisa berjalan dengan baik. Dan pastinya juga dibutuhkan namanya komunikasi Bu, komunikasi yang baik dengan keluarga serta rekan sejawat di sekolah, supaya kedua belah pihak ini bisa saling memahami dan bekerja sama dengan baik gitu. Iya, betul sekali Bunda Dian. Pasti penting sekali komunikasi dan komitmen serta prioritas mana
yang harus kita dahulukan. Apa komitmen Bunda terhadap rencana ini? Komitmen saya yaitu saya akan membuat list jadwal kegiatan mana yang harus diutamakan dan juga akan meningkatkan itu tadi komunikasi serta bekerja sama dengan baik bersama rekan sejawat maupun keluarga di rumah. Betul Bunda Dian, bahwa komunikasi itu sangat dibutuhkan. Jangan sampai terjadi miskomunikasi apalagi dengan keluarga di rumah ya Bun. Karena keluarga itu merupakan unsur utama yang penting. Bagus sekali ya Bunda Dian, dari permasalahan yang diutarakan sudah ada solusinya dan Bunda Dian juga sudah bisa bertanggung jawab serta tahu memahami inti dari permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi dari apa yang sudah kita bicarakan bersama ini tadi, yang Bunda Dian rasakan itu apa? Pastinya setelah sharing bersama dengan Bunda ini tadi yang saya rasakan pastinya kelegaan ya Bu, karena namanya perempuan di saat merasa pusing atau jenuh dengan suatu hal itu yang dibutuhkan adalah curhat, yaitu butuh teman ngobrol Ibu. Hal ini sangat membantu dan meyakinkan serta menguatkan saya bahwa saya pasti bisa menjalankan semua peran saya ini dan lebih percaya diri untuk menghadapi situasi atau masalah yang sedang saya hadapi atau saya alami. Iya Bunda Dian, terima kasih kita sudah saling berbagi pengalaman dan bisa mencari solusi bersama-sama ya. Saya doakan Bunda Dian bisa menjalankan aktivitasnya dengan lancar dan bisa memanajemen waktu dengan baik. Iya Bu Indah, terima kasih juga karena sudah meluangkan waktu sharing bersama dengan saya. Semoga nanti kita bisa sharing lagi bersama di lain waktu ya Bu ya. Sama-sama Bunda Dian. Nah Bunda, kita bertemu lain waktu. Saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan kucing hari ini dan saya sebagai pengamat mengamati dari kegiatan hari ini, yaitu secara keseluruhan sudah bagus, sudah menggunakan alur tirta dan semoga bisa terlaksana dengan baik ya Bu Dian. Ya, terima kasih. Ya demikian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eti Rina Kurniastuti. Di sini saya sebagai pengamat. Katik jajal. Yang nyaman. Iya. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Rina Kurniastuti. Di sini saya berperan sebagai pengamat. Kegiatan yang dilakukan pada hari ini yaitu melaksanakan kegiatan kucing. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Indah yaitu mengenai kemampuan kucing apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Indah. Di sini saya ingin mengembangkan atau yang ingin saya kembangkan itu tentunya ada 3 kompetensi, yaitu meliputi kehadiran penuh, kemampuan mendengarkan secara aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Gitu ya. Terus dari ketiga kemampuan kucing yang Ibu Indah sebutkan tadi, mana yang spesifik ingin diobservasi? Dari ketiga kemampuan kucing tersebut, saya ingin mengobservasi kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot yang mampu menggali dan mengoptimalkan potensi dalam diri kucing. Oh, gitu. Terus bagaimana indikator ketercapaian kompetensi tersebut? Ketercapaian kompetensi tersebut tentunya dapat dilihat melalui pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada kucing. Bentuk pertanyaan yang saya ajukan harus bisa meliputi informasi mengenai kondisi sebenarnya kucing serta memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kucing untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Oh, gitu ya. Iya, Bu. Silakan, Bu.